Hai kawan pajak semua, selamat datang kembali di podcast Ngerujak, ngobrol seru bahas pajak bersama KPP Pratama Kepanjen. Nah, di episode kita kali ini bersama saya Fakri yang akan memandu podcast, kita akan membahas terkait dengan aspek perpajakan dari pengusaha emas. Nah, sudah hadir bersama kita di sini. Kita sapa dulu narasumber kita ya. Di sini ada Mas Radityo dan Mbak Aul ya. Selamat pagi Mas Radit dan Mbak Aul. Selamat pagi Mas Fahri. Selamat pagi Mas Fahri. Oke, apa kabarnya nih Mas Radit dan Mbak Aul? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, ini mungkin langsung saja ya, kawan pajak semua dan Mas Radit, Mbak Aul. Ini telah terbit aturan terbaru mengenai emas perhiasan, yaitu di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Kita mungkin mau kulik nih isi aturannya itu hubungannya dengan aspek perpajakan pengusaha emas perhiasan apa saja. Mungkin dari Mas Radit dulu nih yang pertama. Yang dimaksud pengusaha emas perhiasan tuh siapa saja sih? Ruang lingkupnya siapa saja? Begitu Mas Radit. Oke, jadi Mas Fahri kalau kita ngomong di PMK-nya ya, itu ada dua kategori. Yang pertama adalah pabrikan emas perhiasan dan yang kedua adalah pedagang emas perhiasan. Yang pertama, pabrikan emas perhiasan itu adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan yang selain itu juga melakukan jual beli emas perhiasan dan juga jasa yang terkait tentang emas perhiasan. Yang kedua adalah disebut pedagang emas perhiasan. Ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Contohnya distributor, grosir dan eceran. Seperti itu Mas Fahri. Oke, baik. Jadi istilahnya kalau bahasa undang-undangnya tuh subjek pajaknya ini ada dari pihak ada dua pihak ya, dari pabrikan dan emas perhiasan dan juga pedagang emas begitu. Nah, kalau subjek sudah nih. Nah, sekarang kita ngomongin objeknya. Yang dimaksud emas perhiasan itu di aturan ini apa aja tuh Mas Radit? Oke, jadi kalau spesifik di PMK 48 ini yang disebut perhiasan atau emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas. Oke. Ya, termasuk yang emasnya itu dilengkapi dengan batu permata atau bahan-bahan lain yang melekat atau terkandung di dalam perhiasan tersebut. Oke, jadi sebenarnya nggak cuman yang berbahan emas aja sebenarnya ya. Betul. Bahkan kalau ada kandungannya emas, ditambah bahan lain itu bisa termasuk dalam emas perhiasan. Oke. Nah, kita beralih mungkin tadi subjek objek sudah ya. Kita lanjut untuk ini ke Mbak Aul mungkin ya. Untuk secara umum nih Mbak Aul, kewajiban pengusaha emas tuh ada apa aja sih gitu? Ya Mas Fahri, jadi kewajiban perpajakan untuk pengusaha emas ini sebetulnya hampir sama seperti pengusaha-pengusaha lainnya, yaitu dia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP supaya dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kemudian menghitung pajak dan menyetorkan pajak yang dihitung ke kas negara dan juga melaporkan SPT. Oke. Jadi sebenarnya secara umum sama seperti wajib pajak yang lain ya, sama ya. Secara umum sama. Oh, secara umum sama. Nah, kalau spesifik mungkin Mbak untuk yang khusus untuk pengusaha emas nih kewajibannya apa nih selain yang secara umum tadi nih? Ya baik, untuk kewajiban yang spesifik bagi pengusaha emas itu ada di PMK 48 yang sudah dibahas sebelumnya ya. Itu antara lain adalah mengukuhkan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak atau yang biasa kita sebut sebagai PKP. Kemudian memungut PPN dan juga ada memungut PPH gitu Mas Fahri. Oke, terus kalau memungut PPN kan berarti si pengusaha emas ini kan wajib dikukuhkan sebagai PKP nih Mbak Aul ya? Iya, supaya bisa memungut PPN maka dari itu PKP dulu gitu. PKP dulu. Nah, kalau setahu saya kan peraturan PKP itu wajib atau diharuskan ketika omset seorang pelaku usaha itu kan sudah lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun. Nah, kalau bagi pengusaha emas perhiasan sendiri, apakah ketentuannya sama? Kalau untuk yang peraturan di PMK 48 sendiri ini, dia tuh khusus mengatur untuk pengusaha emas perhiasan itu wajib dikukuhkan sebagai PKP bagi seluruh pengusaha emas perhiasan
baik yang sudah melebihi omsetnya sudah di atas 4,8 miliar ataupun mereka yang masih kriteria pedagang kecil. Oke. Jadi untuk seluruh pengusaha emas perhiasan itu diwajibkan sebetulnya Mas Fahri. Oke, Mas Radit, berarti ini sederhananya bagi seluruh pengusaha emas perhiasan ini wajib PKP begitu ya? Betul Mas Fahri. Kalau diatur khusus di PMK 48 ini, semua pengusaha emas yang sudah melebihi threshold 4,8 miliar maupun yang masih tergolong sebagai pengusaha kecil itu semuanya diwajibkan untuk mengukuhkan diri sebagai PKP. Oke, tanpa kecuali gitu ya. Tanpa terkecuali. Oke. Nah, ini kita lanjut setelah pengusaha emas ini dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya kan dia ada kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Nah, itu mekanismenya seperti apa nih, Mbak Aul? Ya, mekanisme pemungutan PPN untuk pengusaha emas ini agak berbeda ya dengan pengusaha lainnya. Ini kita bedakan menjadi dua. Tadi kan ada yang pabrik, ada yang pedagang. Betul. Jadi kita bahas yang pabrik dulu. Nah, untuk pabrik itu wajib memungut PPN dengan istilahnya besaran tertentu atau pakai tarif tertentu. Itu nilainya sebesar 1,1% dikali dengan harga jual untuk penyerahan hasil produksinya ke pabrik lain atau ke pedagang gitu. Nah, kemudian kalau misalkan pabrik itu langsung menjual ke konsumen akhir, apa bisa? Nah, bisa. Tapi pemungutannya beda lagi tarifnya, yaitu 1,65% dikali harga jual. Nah, ini kenapa kok angkanya unik gitu ya? Nah, itu sebenarnya berasal dari tarif yang di PMK itu 15%. Jadi 15% dikalikan tarif PPN saat ini ya ketemu 11%. Ketemulah 1,65% untuk penjualan ke konsumen akhir dari pabrik. Gitu. Nah, yang disebut konsumen akhir ini itu adalah pembeli yang memang membeli tujuannya untuk digunakan sendiri atau dipakai sendiri, tidak digunakan untuk kegiatan usaha gitu ya, Mas Fahri ya. Jadi khusus untuk pabrikan pemungutan PPN-nya tarifnya ini sudah dicantumkan ya, sudah dipikirkan nih oleh aturannya, bisa penyerahan ke distributor atau penyerahan langsung dari pabrik langsung jual gitu ya. Dan tarifnya masing-masing mengikuti aturan ini ada tarifnya sendiri gitu. Nah, tadi untuk pabrikan kan sudah nih Mbak Aul. Kalau untuk dari pedagang emasnya sendiri nih, kalau dari subjek yang pedagang emas. Kalau untuk yang pedagang emas itu juga sama, menggunakan besaran tertentu juga, menggunakan tarif tertentu. Besarnya 1,1% dari harga jual. Itu kalau misalkan penyerahannya ke pedagang lain atau ke konsumen akhir, tapi dengan syarat si pedagang emas itu punya faktur pajak yang lengkap atas perolehan atau kulaan emas, itu punya faktur pajak lengkap, itu bisa pakai tarif 1,1%. Nah, tapi kalau misalkan nggak punya faktur pajak lengkap nih waktu pembelian emasnya, itu tarifnya berbeda, jadi 1,65% gitu dari harga jualnya. Baik, tadi sempat disinggung Mbak Aul nih terkait dengan faktur pajak gitu ya. Nah, mungkin kita beralih ke Mas Radit nih. Tadi kan kalau pengusaha emas sudah dikukuhkan sebagai PKP, kemudian sudah memungut PPN, kewajiban lain ada nggak nih Mas untuk setelah memungut PPN tadi nih? Jadi seperti aturan PKP pada umumnya. Jadi setelah mereka mengukuhkan diri, kemudian melakukan pemungutan PPN, mereka juga ada kewajiban untuk membuat faktur pajak ya Mas Fahri ya. Jadi faktur pajak yang wajib dibuat oleh pedagang emas perhiasan ini seperti diatur pada Undang-Undang PPN. Jadi mereka harus membuat faktur pajak sejak dikukuhkan sebagai PKP, kecuali mereka melakukan penyerahan kepada konsumen akhir. Seperti ya memang seperti pemungutan PPN pada umumnya lah. Betul, ya, seperti PKP pada umumnya. Betul. Kemudian untuk setelah faktur pajak dibuat nih, ini nanti ada kewajiban apa lagi nih, Mas Radit? Jadi untuk faktur pajak yang telah dibuat, pengusaha emas perhiasan ini memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN yang telah mereka pungut ke kas negara, dan ada kewajiban untuk melaporkan PPN tersebut di SPT masa PPN yang paling lambat dilakukan di akhir bulan berikutnya, Mas Fahri. Masih sama ya berarti. Betul, mulai dari
nerbitkan faktur. Betul. Kemudian kalau ada pajak yang terutang bayar PPN-nya gitu ya. Betul. Atas pemungutannya tadi. Menyetorkan pemungutan PPN ke kas negara. Kas negara dan melaporkan SPT masa PPN. Nah, Mas Radit, ini tadi kan ngomong-ngomong kaitannya dengan faktur pajak nih. Ya. Nah, yang namanya PKP pengusaha gitu ya, khususnya pengusaha emas perhiasan ini kan bisa dipastikan nih selain melakukan penyerahan atau memungut PK-nya lah ya, pajak keluaran, kemungkinan kan pasti mereka ada pajak masukannya begitu. Untuk pengusaha emas perhiasan ini sendiri, ketentuan terkait pajak masukan gimana nih Mas Radit? Kira-kira apa bisa dikreditkan atau enggak tuh? Jadi kalau di PMK 48 ini sendiri, bagi pengusaha emas perhiasan karena mereka melakukan penyerahan dan melakukan pemungutan PPN dengan besaran tertentu, tarifnya yang 1,1% dan 1,65% tadi, untuk pajak masukan sendiri tidak dapat dikreditkan. Nggak bisa dikreditkan ya? Jadi tidak bisa dikreditkan karena tadi masuk di besaran tertentu tarifnya. Nah, ini udah lengkap banget kayaknya kita bahas terkait dengan PPN atau kewajiban PPN khususnya untuk pengusaha emas perhiasan nih. Nah, sekarang kita mungkin coba beralih ke PPH ya. Ini Mbak Aul, kalau di PMK 48 ini, kira-kira ketentuan terkait PPH atau pajak penghasilan nih diatur seperti apa nih untuk pengusaha emas perhiasan? Ya, baik Mas Fahri. Sekarang kita diskusikan mengenai PPH ya. Nah, untuk pengusaha emas, ini termasuk yang pabrik maupun pedagang, itu berkewajiban untuk memungut pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilannya ini adalah PPH pasal 22. Tarifnya sebesar 0,25% dikali dengan harga jual. Nah, pemungutan ini itu tidak dilakukan apabila penyerahannya atau pembelinya adalah konsumen akhir atau juga wajib pajak yang punya surat keterangan PP23 atau PP55 yang UMKM itu, atau juga misalkan wajib pajaknya punya SKB PPH pasal 22, itu tidak perlu dilakukan pemungutan juga, Mas Fahri. Nah, untuk PPH 22 ini sifatnya tidak final ya, artinya bisa diperhitungkan dengan pembayaran pajak penghasilan di tahun berjalan gitu. Berarti bagi wajib pajak, bagi kawan pajak nih yang dipotong PPH pasal 22 atas usaha emas perhiasan, ini bisa jadi kredit pajak lah ya nanti saat pelaporan SPT tahunan PPH-nya begitu. Iya, betul. Baik Mbak Aul. Nah, selanjutnya kalau pengusaha emas perhiasan nih yang wajib pungut PPH 22, kewajibannya selain memungut PPH-nya itu sendiri apa Mbak Aul? Nah, setelah melakukan pemungutan, pengusaha emas ini perlu membuat yang namanya bukti pungut, Mas Fahri. Bukti pungut PPH pasal 22. Nah, itu dibuatnya pakai aplikasi e-Bupot Unifikasi. Nah, setelah membuat bukti pungut, kan ada pajak yang perlu disetorkan ya. Itu disetorkan dulu ke kas negara, kemudian dilaporkan pakai SPT masa unifikasi. Nah, itu paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Berarti ya sama lah ya dengan pemotong PPH yang lain gitu. Maksudnya hanya jenis pajaknya PPH 22 gitu. Ya, khusus untuk emas perhiasan. Iya. Nah ini kita tadi kan sudah bahas panjang lebar, kayaknya lebih mengarah ke penjualan barang emas perhiasannya gitu. Nah sekarang kita coba lihat aspek yang terkait dengan penyerahan jasanya. Kan pasti ada nih untuk pengusaha emas perhiasan yang usahanya itu tidak hanya memperjualbelikan emas perhiasannya, tapi kan ada jasa mungkin modifikasi, perbaikan, atau jasa pelapisan dan penyepuhan. Ini perlakuan pajaknya seperti apa nih Mas Radit? Jadi di PMK-nya sendiri sudah mengatur itu Mas Radit terkait penyerahan jasa. Jadi karena yang di sini disebutkan pengusaha emas perhiasan adalah PKP, jadi otomatis atas jasa yang diserahkan itu juga disebut sebagai jasa kena pajak. Untuk jasa kena pajak sendiri tentu saja otomatis ada kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Kalau di PMK 48 sendiri untuk pengusaha emas perhiasan tarifnya sudah diatur sebesar 1,1%. Ini untuk jasa yang Mas Fahri tadi sebutkan di PMK 48-nya juga sudah disebutkan secara detail, yaitu ada jasa modifikasi, pembersihan, penyepuhan, kemudian pelapisan gitu. Jadi
berhubung termasuk dalam jasa kena pajak, JKP, penyerahan JKP ini dikenakan PPN gitu ya, PPN, termasuk objek ya. PPN. Betul. Oke, kemudian untuk PPN-nya kan sudah nih, kalau PPH-nya ada nggak nih Mas Radit atas penyerahan jasa oleh pedagang emas? Oke, untuk PPH-nya sendiri apabila jasanya itu diserahkan oleh pengusaha emas perhiasan yang berstatus sebagai orang pribadi, maka tentu saja ada pemungutan atau wajib dilakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21. Sementara untuk kawan pajak pengusaha emas perhiasan yang berstatus sebagai badan usaha, maka pemungutannya dilakukan atas PPh pasal 23. Oh iya. Nah, pemungutan ini dilakukan oleh mereka yang menerima jasanya, berarti ya Mas Fahri, atau pembelinya. Oke. Ya, jasa. Tapi ada pengecualian juga di PMK 48-nya. Ini dikecualikan apabila pengusaha emas perhiasan berstatus sebagai WP UMKM PP 23 dan juga WP yang memiliki SKB PP pasal 21 dan pasal 23. Oke, jadi bisa diperhatikan nih kawan pajak yang bertransaksi dengan pemotong PPh ya. Kalau dari customernya, pembelinya ada yang menerbitkan bukti potong PPh pasal 22, silahkan bisa dimintakan. Lumayan tuh untuk jadi kredit pajaknya di SPT tahunan ya kan. Kemudian untuk wajib pajak yang UMKM atau memiliki SKB itu tidak kena pemotongan atas jasa oleh pengusaha emas perhiasan gitu. Nah, terus ini mungkin ada kasus ya, kalau penyerahan jasa itu diberikan imbalannya itu bukan berupa uang, nah tapi berupa natura atau kenikmatan. Kira-kira dari sisi aspek PPh-nya nih, apakah dikenakan PPh atau enggak nih Mbak Ul? Oh iya, ini bisa jadi ya, mungkin di lapangan ada kasus seperti itu ya. Ketika pengusahanya menyerahkan jasa, terus dibayarnya tidak berupa uang, tapi berupa barang gitu ya. Nah itu mungkin saja terjadi, dan kalau misalkan ada seperti itu dilakukannya pemotongan PPh atas natura perlakuannya Mas Fahri. Ya, jadi dilakukan pemotongan PPh pasal 21 kalau misalkan si penerima imbalan jasanya itu adalah orang pribadi, terus pasal 23 kalau misalkan penerima imbalannya adalah badan gitu. Oke, jadi kalau imbalannya berupa natura ya sesuai aturan yang mengatur terkait dengan natura gitu ya, yang betul. sudah ada sebelum PMK 48 ini ya. Nah, terus ada contoh kasus lagi nih, misal lebih lanjut, tadi imbalan yang diberikan bukan uang, bukan natura, tapi ya imbalannya berupa emas lagi gitu. Misal saya ada cincin perlu dibesarin atau dikecilin, modifikasi gitu ya. Terus saya tuker untuk bayar jasanya itu menggunakan emas saya yang lain. Itu kan ada tuh. Itu perlakuannya seperti apa untuk terkait pajaknya tuh? Oh ya, ini juga mungkin bisa sering terjadi juga ya, seperti itu, menukarkan emas dengan jasa tadi perbaikan perhiasan gitu ya misalkan. Nah itu kalau tadi kita diskusikan, kalau ada penyerahan emas kan ada pemungutan PPh 22. Nah kalau penyerahan emas ini dilakukan dalam hal untuk imbalan atas jasa terkait emas, nah itu tidak dilakukan pemungutan PPh 22 Mas Fahri. Itu masuk ruang lingkupnya natura. Jadi tadi dikenakan pemotongan PPh pasal 21 sama pasal 23 tergantung penerimanya siapa gitu. Jadi tetap dianggap sebagai natura gitu ya. Iya betul. Nah, kawan pajak semua, Mas Radit, Mbak Ul, ini kita udah lengkap banget ya sepertinya bahas dari awal sampai akhir hak dan kewajiban untuk pengusaha emas perhiasan gitu ya. Nah, mungkin satu hal yang saya mau sampaikan ya, aturan PMK 48 nih, atau lebih khususnya profesi ini sebagai pengusaha emas perhiasan ini spesial kayaknya ya. Soalnya khusus ya Mas Fahri. Betul, atas suatu profesi ada peraturan setingkat Menteri Keuangan yang mengatur terkait kewajiban pajaknya. Gitu. Jadi harapannya ya kawan pajak semua nih untuk pelaksanaan hak dan kewajiban pajaknya bisa tertib ya, soalnya udah ada kepastian hukum yang lengkap lah bisa dibilang kan. Ini saya pengusaha emas perhiasan nih, ya udah buka PMK 48 ini aja, ya udah lengkap gitu. Ya, terkait kewajiban PPh, PPN, secara laporan. Mungkin udah banyak ya kita bahas ya. Ini dari Mas Radit, mungkin Mbak Aul ada
pesan-pesan buat kawan pajak semua mungkin silakan. Ya mungkin seperti tadi Om Fahri sampaikan bahwa di PMK 48 ini sudah menjadi payung hukum sendiri bagi kawan pajak pengusaha emas perhiasan. Jadi kalau kita lihat di bagian menimbangnya memang kelihatan bahwa di situ PMK 48 ini memberikan keadilan bagi pengusaha emas perhiasan supaya mungkin tidak ada ketimpangan atau selisih harga yang terlalu jauh antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya. Jadi ini mungkin memberikan kemudahan dan keadilan ya bagi para pengusaha emas perhiasan di khususnya kawan pajak yang ada di wilayah KPP Kepanjen, mungkin seperti itu. Kalau di saya mungkin cukup, mungkin Mbak Aulia mau menambahkan? Menyambung dari Mas Radit ya. Kalau misalkan ada kawan pajak nih yang udah nonton kita, terus punya usaha misalkan jual beli emas atau mungkin produksi emas gitu ya, tapi masih belum menjadi PKP. Nah mungkin setelah nonton ini bisa untuk segera mengukuhkan diri ya menjadi PKP. Silahkan diajukan ke kantor pajak terdaftarnya gitu supaya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan yang tadi sudah kita diskusikan tadi gitu Mas Fahri sama Mas Radit. Luar biasa sekali penyampaian hasil diskusi kita lah pada podcast kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Radit dan Mbak Aul. Kemudian bagi kawan pajak semua yang ingin mendapatkan informasi terbaru terkait dengan peraturan perpajakan, silakan bisa ikuti kami di sosial media kami di @pajakkepanjen. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada kawan pajak semua. Jangan lupa like dan share video ini apabila kawan pajak merasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di podcast Ngerujak selanjutnya. Dadah. Bye. Terima kasih.